Berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai organ-organ pada organisme atau makhluk hidup. Yuk simak materinya, mari kita belajar. 3. Organ-organ pada organisme atau makhluk hidup. Sebelum kita mulai materinya, coba tebak apa yang dimaksud dengan organ. Tulis di kolom komentar ya. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. A. Organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Organ dalam, seperti hati, otak, ginjal, jantung, paru-paru, lambung, dan pankreas. Yang kedua, organ luar, seperti tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, dan mata. A. Fungsi organ-organ pada hewan dan manusia bagian dalam, yaitu yang pertama, hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang kedua, otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Yang ketiga, ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Yang keempat, lambung merupakan organ yang berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot polos dan jaringan pengikat. Yang kelima, jantung memiliki fungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang keenam, paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Yang ketujuh, pankreas merupakan bagian integral dari sistem pencernaan dan fungsi kepala pankreas adalah untuk mengeluarkan cairan pankreas dan insulin. B. Fungsi organ-organ pada hewan dan manusia bagian luar, yaitu yang pertama, tangan berfungsi sebagai alat gerak dan indera perasa. Yang kedua, kaki berfungsi sebagai alat gerak untuk berjalan. Yang ketiga, hidung berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Yang keempat, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Organ ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Yang kelima, mulut digunakan untuk makan dan berbicara. Bagian mulut termasuk bibir, vestibulum, rongga mulut, gusi, gigi, langit-langit keras dan lembut, lidah, dan kelenjar ludah. Yang keenam, mata berfungsi untuk melihat. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. B. Organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi membentuk organ tumbuhan. Seperti akar, batang, daun merupakan organ pokok. Akar, batang, dan daun dapat melakukan modifikasi atau berganti bentuk, sifat, dan fungsinya. Contohnya, bunga, buah, dan biji. 1. Akar. Akar berfungsi sebagai tempat melekatnya tumbuhan pada media dan menopang tegaknya tumbuh-tumbuhan.
menyerap air dan unsur hara, sebagai alat pernapasan, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, akar merupakan alat perkembangbiakan vegetatif. Akar berkembang dari meristem apikal, ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. 2. Batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, memperluas tajuk tumbuhan dalam efisiensi menangkap cahaya matahari, sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. 3. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, alat perkembangbiakan vegetatif atau pada tumbuhan tertentu, alat evaporasi atau penguapan, tempat terjadinya transpirasi dan gutasi. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan atau pada vakuola amilum, serta transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. 4. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin atau alat reproduksi atau perkembangbiakan. 5. Buah dan biji. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah digolongkan dalam dua jenis, yaitu A. Buah sejati, terbentuk secara keseluruhan dari bakal buah. Contohnya, belimbing, jambu air, dan mangga. B. Buah semu, terbentuk dari sebagian bakal buah dan sebagian lainnya dari bunga. Contohnya, jambu monyet. Bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji, yang merupakan alat perkembangbiakan utama karena biji yang mengandung embrio atau lembaga sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Jangan lupa support terus channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Untuk setiap pembahasan satu buku akan dijadikan satu playlist. Jadi jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah supaya kalian bisa tahu urutan pelajaran yang kalian inginkan. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.